Hidayat, Pak Didin, Pak Janwa, dan Pak Fitra. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk acara rutin kita pada hari Jumat, dan topik yang kita akan bahas mungkin sangat menarik ya. Dan apa kira-kira pelajaran yang diambil dari terpilihnya Rishi Sunak ini sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Tapi kalau boleh saya beri catatan awal, itu sebenarnya kan ini euforianya itu, terpilihnya itu ya karena Rishi Sunak itu mewakili atau menjadi Perdana Menteri pertama Inggris yang berasal dari yang non-white lah gitu kan, yang bukan dari kalangan ya Inggris sendiri gitu, tapi merupakan keturunan dari India gitu kan. Ya, walaupun dia saya kira lahir besar di Inggris gitu kan, jadi warga negara itu. Jadi euforianya itu ya karena mewakili minoritas ya, double minority sebagai seorang India ya, keturunan India, dan juga sekaligus sebagai agamanya itu adalah agama Hindu kan gitu. Sementara kan mayoritas di Inggris ini adalah pemeluk agama ya Anglikan ya, Protestan, dan juga mayoritasnya itu adalah white lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat di Inggris ini kan sangat menarik gitu. Sebelumnya kan kita juga mengetahui bahwa wali kota Inggris yang sekarang ini juga adalah warga negara keturunan Pakistan ya, yang beragama Islam gitu. Nah, jadi memang Inggris ini betul-betul contoh daripada negara yang sangat equal ya, kemudian demokratis, dan terpilihnya seseorang itu menduduki berbagai jabatan publik itu karena meritokrasi gitu, bukan karena faktor-faktor yang terkait dengan identitas ya kan, dengan keturunan dan seterusnya gitu. Jadi saya kira itu catatan awal saya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat yang menarik juga dari Rishi Sunak ini kan dia relatively sangat muda ya, umurnya itu baru berapa, 41 tahun atau 42 tahun gitu ya. 42. Jadi 42 tahun, kemudian ya dengan background pendidikan yang sangat sangat sekali lah, sangat mumpuni ya, dari Oxford, kemudian mendapatkan gelar MBA dari Stanford dan seterusnya lah gitu. Nah, jadi ini yang menariknya tuh di situnya. Tetapi apakah dia akan bisa membawa perubahan ya di Inggris dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang sekarang ini dihadapi di negara-negara Eropa ya kan, terutama di Inggris sendiri akibat dari ya terjadinya resesi ya, dan seterusnya itu remain to be seen lah gitu. Masih harus kita lihat ke depannya itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat juga kejatuhan Perdana Menteri yang sebelumnya itu, yang berumur yang hanya menjabat selama 43 hari itu kan karena policy failure gitu ya, karena kegagalan kebijakan yang ingin dijalankannya, yaitu meningkatkan defisit gitu ya, meningkatkan belanja sosialnya, kemudian pada saat yang sama itu akan menurunkan pajak gitu. Nah, ini kan akan menyebabkan defisit yang tidak akan terkendali, dan itu kemudian direspon secara negatif oleh pasar keuangan lah gitu. Jadi credibility daripada kebijakan tersebut itu tidak laku untuk dijual, bahkan menimbulkan pertanyaan tentang sampai sejauh mana kebijakan seperti itu bisa berjalan
dalam keadaan seperti ini. Ini yang saya kira akan menjadi pelajaran juga bagi negara-negara kita ya berkembang terutama sekarang ini ya tentang kaitan fiskal policy-nya ini kan ya, apalagi misalnya di Indonesia ini kan ada kebutuhan tentang misalnya untuk meningkatkan apa namanya spending kita, apalagi misalnya pemerintah masih ingin mengejar berbagai ambisi pembangunan yang mungkin tidak terlalu banyak memberikan dampak positif bagi apa namanya ekonomi gitu ya. Tapi di sisi lain juga apa namanya ini apa namanya hutang kita masih terus bertambah begitu ya kan. Jadi ini kan akan menyebabkan defisit yang semakin membesar gitu. Jadi kita juga itu mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari kegagalan atau kejatuhan dari Perdana Menteri Inggris sebelum Rishi Sunak ini. Nah, sebenarnya yang kedua juga persoalan yang dihadapi oleh Inggris ini ya kan sebenarnya juga saya kira dan ini banyak juga disahkan sekarang ini adalah akibat keluarnya Inggris dari Brexit itu gitu kan. Orang baru menyadari bahwa negara negara seukuran Inggris itu lebih baik bergabung ke dalam satu kekuatan ya kan ekonomi yang lebih besar sehingga itu lebih bisa memainkan peranannya secara global gitu. Tapi kalau sekarang ini kan dengan keluarnya Inggris dari EU, leverage yang dimilikinya itu semakin menurun. Nah, ini juga yang dikemukakan saya kira oleh Perdana Menteri Perdana Menteri apa Inggris itu yang Tony Blair itu yang sebenarnya kan apa namanya dia nggak setuju Inggris keluar dari Brexit dan saya kira dampaknya ini ya semakin kesini kan semakin perekonomian Inggris itu semakin banyak masalahnya. Nah, salah satunya itu karena itu saya kira dia keluar dari EU itu. Nah, tentunya ada persoalan-persoalan lain yang terkait dengan ekonomi Inggris ini ya, akibat dari kenaikan energi, ya harga energi apa namanya minyak, gas dan seterusnya. Walaupun sebenarnya ketergantungan Inggris terhadap pasokan energi dari Rusia itu sangat kecil gitu. Nah, tapi kan dia nggak bisa menghindari dampak global dari kenaikan energi itu. Jadi saya kira pertanyaannya itu ya di samping euforia yang apa namanya terpilihnya Rishi Sunak ini karena latar belakangnya itu, tapi kemampuannya untuk bisa mengatasi berbagai persoalan ekonomi di Inggris itu ya masih harus diuji oleh waktu lah. Jadi mungkin itu kira-kira sebagai apa namanya catatan awal dari saya. Mungkin nanti para panelis bisa memberikan perspektifnya dan kemudian menarik pelajaran bagi negara kita ya Indonesia. Terima kasih Pak Hidayat.